Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya pemeliharaan Tuhan tetap menjadi milik bagian kita. Amin saudara. Pada pagi hari ini saudaraku, setelah tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, menikmati keindahan dari hadirat Tuhan, tiba saatnya saudaraku kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan inilah yang dapat membuat iman kita bertumbuh. Kebenaran firman Tuhan inilah yang dapat menuntun kita kepada jalan keselamatan menuju kehidupan yang kekal. Amin saudaraku. Itu sebabnya hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengawali kembali perenungan kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini di dalam hadirat-Mu kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa iman kerohanian kami itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis, baik itu buah roh maupun buah kebenaran, hanya melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hanya melalui kebenaran firman-Mu saja kami dapat menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian sama seperti Kristus. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-19. Nah, tema renungkan kita adalah hakal dama. Nah, firman Tuhan berkata begini. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Ayat 17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri atau dalam bahasa Ibrani Hakal Dama, artinya tanah darah. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudaraku, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca lalu kita lakukan dalam kehidupan kita, itu dapat menjadi tabiat kita. Amin. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan berulang-ulang secara terus-menerus itu dapat membentuk kepribadian kita. Dan firman Tuhan menuliskan bahwa kita berbahagia oleh karena perbuatan kita yang melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang bertemakan hakal dama. Firman Tuhan dengan sangat jelas menuliskan di dalam ayatnya yang ke-19 bahwa hakal dama di dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa mereka memiliki arti tanah darah. Hakal dama itu adalah sebutan bagi sebidang tanah yang dibeli oleh Yudas dari hasil kejahatannya. Firman Tuhan menuliskan bahwa Yudas membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya.
Yudas adalah salah satu bilangan dari ke-12 rasul. Dia adalah bendahara di dalam tim pelayanan Yesus pada saat itu. Tetapi Yudas terbukti adalah orang yang tidak jujur. Dia sering mengambil keuntungan dari keuangan yang didapati oleh Yesus dan timnya di dalam pelayanan mereka. Dan bahkan kitab Injil Matius dengan jelas menuliskan bahwa Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yudas memberi informasi kepada prajurit-prajurit Romawi pada saat itu yang akan menangkap Yesus dengan upah 30 keping perak. Dan banyak penghasilan-penghasilan lain keuangan yang dimiliki oleh Yudas dari hasil kejahatannya. Dan firman Tuhan menuliskan bahwa dari hasil kejahatannya, dari upah kejahatannya, Yudas membeli sebidang tanah yang dinamakan Hakal Dama. Yudas mati dengan menggantungkan diri dan dia mengembalikan semua apa yang diambilnya. Dia menyesal dengan segala apa yang diperbuatnya, termasuk sebidang tanah yang disebut Hakal Dama. Jadi Hakal Dama itu disebut sebagai tanah darah. Nah, tempat ini, saudaraku, ini digunakan sebagai tempat penguburan bagi orang-orang non-Yahudi itu sampai pada abad ke-19. Dan pada era perang salib, sejarah menuliskan bahwa Hakal Dama itu digunakan untuk mengubur 50 lebih pasien yang terus tutup usia ataupun mati setiap harinya. Hakal Dama itu merupakan sebuah makam, saudara. Jadi sebuah tempat, sebidang tanah, sebuah kawasan yang dia jadikan sebagai tempat perkebumian ataupun tempat penguburan massal. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Yudas pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih? Saudaraku yang terkasih, kalau boleh jujur dalam kehidupan kita, terkadang kita mau diberkati dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Terkadang pun juga dalam kehidupan kita, kita mengukur seseorang bukan dari kepribadiannya, bukan dari tabiatnya, bukan dari karakternya, tetapi dari keuangannya, dari apa yang dimilikinya, dari segala kekayaan yang dimilikinya, dari sejumlah uang yang dimilikinya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita mesti mengerti bahwa hidup kita diberkati bukan ditentukan dari seberapa banyak uang yang kita miliki. Amin. Hidup kita diberkati oleh karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan ukur berkat Tuhan dari uang saja. Jangan ukur berkat Tuhan dari segala kepemilikan orang, baik itu mobil kah, baik itu rumah kah, baik itu tanah kah. Tetapi ukur berkat Tuhan dari apa yang didapatkannya. Selama yang kita hasilkan dalam kehidupan kita, saudaraku, kita dapati dengan cara yang jujur, dengan cara yang benar. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Kejujuran itu adalah harga mati, saudara. Amin. Kebenaran itu adalah harga mati dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup kita dipercayai oleh orang, hendaklah kita jujur dalam hidup kita. Kita mesti kudus dalam hidup ini, bukan dalam kepribadian kita saja, tetapi di dalam keuangan kita pun juga kita mesti kudus. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap berlanjut di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya beriman saja, bukan hanya percaya saja, tetapi mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan. Selalu berkata jujur, selalu berbuat apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan itu menjadi milik bagian kita. Barang siapa melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati. Barang siapa jujur di dalam perkataannya, dapat dipercayai. Saya percaya bahwa Tuhan akan mempercayakan banyak berkat-Nya di dalam kehidupanmu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami, yang mengajarkan kepada kami untuk kami
memperoleh segala sesuatu dengan cara yang benar. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam kejujuran dan menjunjung tinggi integritas di dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.